Nasution terang-terangan mengakui bahwa video TikToknya yang mengajak memilih paslon nomor urut 2 merupakan bentuk kampanye. Sejatinya, hal serupa pernah dilakukan Bobi tahun lalu dan juga Bawaslu kala itu menyatakan Bobi melanggar Undang-Undang Pemilu pasal 283. Mengapa Bawaslu saat ini diam saja? Inilah Top Review. Inilah aksi joget Oke Gas Wali Kota Medan Bobi Nasution bersama sang istri Kahiyang Ayu yang diposting di akun TikTok miliknya. Dalam tayangan ini, Bobi mengajak untuk memilih paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Netizen pun mengkritik aksi Bobi ini karena dianggap melanggar semangat netralitas sebagai kepala daerah. Menanggapi kritik dari netizen, Wali Kota Medan Bobi Nasution menyatakan bahwa apa yang dilakukannya tidak melanggar karena dirinya bukanlah aparatur sipil negara atau ASN. Bobi juga dengan tegas menyatakan bahwa video yang diunggahnya itu merupakan bentuk kampanye. Apa itu nggak melanggar, Pak? Saya niat untuk, saya rasa teman-teman paham, saya ini bukan ASN, beda. Saya bukan PNS, jabatan saya ini nggak kayak yang di sebelah saya, mereka pensiunnya ada mungkin berapa puluh tahun lagi. Saya tahun ini pensiun. Jabatan saya cuman 5 tahun kalau tapi dari 2021 tahun ini saya selesai. Dan jabatan ini, teman-teman juga tahu semua jabatan politis. Tugas saya sebagai Wali Kota Medan, saya jalankan. Saya rasa saya jalankan. Dan tentunya saya ada hak politik juga, dan untuk di joget di TikTok itu saya rasa kalau ditanya itu kampanye atau tidak, ya kampanye. Ya, itu kampanye. Karena untuk kebutuhan video kampanye, Pak. Ya, untuk kebutuhan video kampanye. Bukan kali pertama ini Bobi mengunggah di media sosial mengenai ajakan-ajakan memilih capres. Pada September 2023 lalu, Bobi dan kakak iparnya yang juga wali kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, juga mengunggah di media sosial ajakan untuk memilih capres. Bedanya kala itu, ia mengajak untuk memilih Ganjar Pranowo. Saya Gibran Rakabuming mengajak seluruh warga untuk berbondong-bondong ke TPS di 14 Februari nanti untuk memilih PDI Perjuangan dan Pak Ganjar. Ingin menyampaikan dan ingin mengajak untuk sama-sama kita bisa memilih pemimpin yang sudah jelas track recordnya seperti Bapak Ganjar Pranowo untuk bisa kita pilih pada Pilpres 2024 nanti. Kala itu, video ini juga viral dan menimbulkan kritik yang tajam. Bawaslu akhirnya turun tangan dan melakukan kajian terhadap tindakan keluarga Presiden Joko Widodo itu. Hasil kajian Bawaslu menyatakan bahwa tindakan Bobi dan Gibran melanggar pasal 283 Undang-Undang Pemilu. Dalam pasal 283 Undang-Undang Pemilu tersebut, pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dilarang berpihak pada peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Kalau kami peristiwa soal dukungan kepala daerah terhadap salah satu yang digadang-gadang menjadi bakal calon presiden, itu kan kemudian kami lakukan kajian hukumnya juga, kami analisis juga. Dalam kajian hukum kami melanggar pasal 283, sehingga kemudian kami teruskan Kementerian Dalam Negeri supaya dilakukan pembinaan. Karena yang menjadi subjek adalah kepala daerahnya. Tapi Wali Kota Medan Bobi tidak jera. Dalam video kampanye paslon nomor urut 2, Bobi malah tampak tedeng aling-aling menyatakan apa yang dilakukannya adalah bentuk kampanye. Di sisi lain, jika pada September tahun lalu Bawaslu langsung melakukan kajian dan menyatakan yang bersangkutan bersalah, namun saat ini justru Bawaslu diam saja. Analis politik Ikrar Nusabakti menilai bahwa Bawaslu takut terhadap penguasa. Ini yang menjadi persoalan ini memang bukan persoalan bahwa KPU mampu atau tidak mampu melakukan satu pengawasan pemilu dengan baik ya, karena Bawaslu dalam hal ini, karena Bawaslu selalu mengatakan tenaga kami kurang ya, tapi bukan persoalan tenaga kami kurang, tapi memang mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki power yang cukup ya, atau keberanian yang cukup
untuk menyatakan bahwa ini adalah sebuah pelanggaran atau bukan pelanggaran. Kenapa demikian? Karena memang seperti yang tadi Metro TV katakan, karena memang ada seorang yang sedang berkuasa, ya, sedang berkuasa. Anaknya itu ikut di dalam pencalonan capres dan cawapres ini, ya, dan kemudian menterinya juga ikut juga di dalam apa namanya itu pencalonan calon presiden atau calon wakil presiden. Harus ada dorongan kuat dari publik agar Bawaslu menindak Wali Kota Medan Bobi Nasution. Sebab jika Bobi dibiarkan berlindung di balik undang-undang ASN, maka tindakannya bisa ditiru banyak kepala daerah, khususnya penjabat kepala daerah yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.